Pembalasan istri dikhianati. Bab 18. Mau bagaimana lagi Bu, ini sudah pilihan yang Ibu berikan padaku dulu. Rin, maafkan Ibu. Ibu kira menikah dengan Alvan akan membuatmu bahagia tapi nyatanya tidak, maaf Rin. Ibu salah, Ishak Bu Warsi. Untung saja saat ini Satria sedang tidur siang sehingga tak mendengarkan tangisan mama dan neneknya ini. Kap. Satu kecupan lembut dilayangkan Bagas di perut Meli, Bagas mengusap lembut. Sayang papa baik-baik di sana, jangan nakal kasihan mama, bisik Bagas berbicara di perut Meli. Seperti mengerti sedang diajak bicara dua calon bayi di perut Meli bergerak membuka Bagas terkejut dan terkekeh kecil. Sayang dia mengerti, ucap Bagas dan diangguki Meli. Dia tahu kalau papanya sedang rindu, mau papa jenguk sayang, goda Bagas lagi membuat Meli mencubit kecil pinggang suaminya ini. Au! Ringis Bagas kecil dan disambut dengan tawa Meli. Kalau mereka sudah lahir pasti marah papanya disiksa gini sama mamanya, ujar Bagas cemberut. Abisnya kamu nggak tahu jam kalau pengen. Tapi kamu suka kan? Capek tahu. Apalagi perut besar begini, lihat nih pipi aku gemuk banget yang, ujar Meli memegang pipinya sendiri. Cubi aku suka kamu tambah seksi Mel. Seksi apanya gendut gini? Cebik Meli. Tapi aku makin cinta dan pengennya terus dimanja kamu. Udah mau punya anak juga masih manja. Kalau udah lahiran aku harus puasa 40 hari sayang, dan ini sudah berbagi dengan si kembar, ujar Bagas meremas P*Y*D*R Meli. Jadi sebelum lahiran dipuaskan dulu biar nggak karatan, jawab Bagas terkekeh kecil sambil menyusupkan tangannya di balik daster Meli. Dari mana kamu tahu? Tanya Meli. Aku sudah mulai baca-baca artikel tentang ibu melahirkan, suami siaga dan cara merawat bayi agar aku bisa menjaga kamu dan anak-anak kita nanti, tapi sayang kamu beneran nggak pengen tahu kelamin anak kita? Tanya Bagas. Nggak biar jadi kejutan di hari lahir, kalau aku berdoa satu pasang tapi apapun yang Tuhan berikan aku bersyukur, karena itu anak aku dan kamu, jawab Meli tersenyum manis. Meli beberapa kali memeriksakan kandungannya tapi dia tak ingin diberitahu apa jenis kelamin anak mereka membuat Bagas gemas dan penasaran. Mendapatkan anugerah hamil saja sudah sangat bahagia sekali bagi Meli dan kini diberikan dua anak sekaligus membuatnya merasa menjadi perempuan sempurna. Alvan ceraikan saja perempuan itu, Mama tidak sudi melihatnya jadi benalu di rumah ini, ucap Bu Fatma saat Alvan baru pulang ke rumah. Ma, kenapa lagi? Tanya Alvan. Kepalanya berdenyut kencang di kantor menyaksikan kemesraan Meli di rumah selalu ada pertengkaran membuat Alvan stres. Istrimu selingkuh, Mama memergokinya sedang bermesraan dengan lelaki lain, campakkan saja dia kal cari perempuan lain, kesal Bu Fatma. Mama kira ganti istri segampang ganti pakaian dulu bukannya Mama yang minta dia jadi istriku sekarang Mama minta aku mencampakkannya. Mama mengira dia perempuan baik-baik yang bisa menerimamu apa adanya dan susah senang bersama tapi Mama salah, dia justru perempuan liar, ketus Bu Fatma. Sudah lama tidak usah memikirkannya lagi. Kepalaku mau pecah rasanya biarkan saja dia berbuat semaunya aku tidak peduli lagi Ma, jawab Alvan pergi meninggalkan mamanya. Kamu selalu saja begitu kalau dibilangin orang tua, nggak Alvan nggak Fajar membuat pusing kepalaku, oceh Bu Fatma lagi. Sayang, sepertinya aku tidak bisa menemani kamu deh, tubuhku semakin sulit bergerak sayang.
lihat semua bajunya nggak ada yang muat lagi, keluh Meli menatap tubuhnya di kaca besar. Mel, kamu begini karena aku, tubuhmu besar karena anakku, kalau kamu tidak mau menemaniku aku tidak akan pergi, jawab Bagas. Malam ini Bagas ada undangan makan malam dari rekan bisnis barunya. Bagas tidak ingin meninggalkan Meli sendirian di rumah. Jangan sayang, tidak enak dengan rekan bisnismu apalagi dia mengundang khusus untuk makan malamnya, tapi apa kamu tidak malu membawaku dengan tubuh yang begini? Tanya Meli serius membuat Bagas tertawa. Aku justru bangga sayang bisa memiliki istri sepertimu, bisa menikah denganmu suatu anugerah terbesar untukku, I love you, bisik Bagas mencium mesra pipi Meli membuat jantung Meli berdetak kencang, dia selalu bahagia berada di dalam dekapan lelaki ini. Ganti pakaianmu aku tunggu di luar, ujar Bagas dan diangguki Meli. Meli mengambil satu dress berwarna hitam, dress ini dibelinya melalui online shop 3 hari lalu. Meli ingin menghadiri acara ulang tahun Kirana yang akan dilaksanakan seminggu lagi tapi karena Bagas ada undangan makan malam akhirnya Meli memakai dressnya saat ini. Meli memoles bibirnya dengan lipstik merah, dan sedikit memberikan warna di pipinya. Meli berdandan sedikit menantang malam ini. Entah kenapa sejak hamil Meli lebih suka warna yang terang-terang kelihatan fresh baginya. Sayang, ayo berangkat, ajak Meli. Bagas melihat Meli masih mengenakan heels membuatnya mengeram takut istrinya ini terjatuh. Sayang ganti dengan yang lepek. Tapi ini cocok sayang, rengek Meli. Enggak. Aku nggak mau ambil resiko Mel. Cepat ganti kalau tidak dibatalkan saja acaranya. Yang punya acara siapa yang ngebatalin siapa, oceh Meli sambil berjalan mencari sepatu lepeknya mulutnya terus mengoceh membuat Bagas gemas dengan si cubinya ini. Sudah jangan bawel, ayo berangkat, ajak Bagas menuntun Meli pelan ke arah mobil di parkiran. Tak berapa lama Meli dan Bagas tiba di restoran mewah tempat Bagas janjian bersama rekan bisnisnya. Memang semua Anita yang mengatur Bagas tidak tahu menahu siapa rekan bisnisnya kali ini karena sibuk beberapa waktu ini mengurusi Meli yang tengah manja padanya. Bagas melihat Alvan, Anita dan ada 2 orang wanita lagi dari kejauhan. Memang saat ini Meli sudah terbiasa melihat Alvan, dia tak ada perasaan canggung lagi memperlihatkan kemesraannya di depan Alvan dan yang lainnya. Meli bergelayut manja di lengan suaminya ini. Selamat malam, maaf saya sedikit terlambat, ujar Bagas sopan. Bagas melihat siapa rekan bisnisnya kali ini. Tapi saat dia hendak menyalaminya Bagas terdiam kaku. Sarah, gumamnya pelan. Terima kasih masih mengenalku Bagas, silahkan duduk, ujar perempuan tersebut. Meli memicingkan matanya, dia tidak tahu siapa perempuan itu bahkan namanya baru kali ini Meli dengar. Dulu saat dia menikah dengan Alvan, Bagas sudah menduda. Perkenalkan dia Sarah Wijayanto rekan bisnis kita untuk pembuatan produk kosmetik terbaru, saya rasa tidak perlu memperkenalkannya lagi pada Pak Bagas beliau susah pasti lebih kenal daripada kita, sindir Alvan yang memang tahu kalau Sarah adalah mantan istri Bagas. Sarah bisa bergabung dengan perusahaan Bagas karena Alvan yang memintanya pada Sarah karena Sarah sendiri saat ini sudah menjanda ditinggal mati oleh suaminya. Suami Sarah meninggal karena sakit jantung. Sarah sebenarnya mencintai Bagas tapi saat itu Bagas tidak sekaya sekarang dan kini Alvan datang menawarkan bantuan untuk mengembalikannya pada Bagas meskipun Sarah tahu kalau Bagas sudah menikah dengan Meli mantan istri Alvan. Alvan menarik sudut bibirnya kecil, sepertinya akan ada pertunjukan selanjutnya.
meskipun Meli tengah hamil anak Bagas, Alvan tetap mau menerima perempuan itu kembali padanya. Pandangan Sarah dari tadi tak lepas dari Bagas, dia memperhatikan Bagas yang terlihat lebih tampan dan berkarisma. Kalau dia tahu Bagas akan kaya raya seperti ini, Sarah tidak akan mau meninggalkannya dulu. Pertemuan bisnis ini mendadak hening. Sarah terus memandangi Bagas sedangkan Meli memandangi Sarah dan Alvan memandangi Meli membuat Anita bingung dengan situasi saling diam dalam pandangan ini. Sekretaris Sarah menatap sang atasan heran, kenapa Sarah begitu semangat dengan kerjasama ini padahal keuntungannya tidak menjanjikan, berbeda dengan proyek besar lainnya, tapi Sarah keke ingin kerjasama ini berlangsung meskipun dia yang merugi nantinya. Bagas hanya diberitahu oleh Anita kalau rekan bisnisnya kali ini seorang janda muda sehingga membuat Bagas mewanti-wanti dengan membawa Meli. Dia tak ingin Meli berpikiran buruk padanya. Bagas berusaha membuat kepercayaan Meli penuh meskipun kelak mereka memiliki anak. Bagas akan memboyong pengasuh untuk ikut dalam acara di luar kantor. Deheman kuat Anita membuat buyar lamunan semua orang yang berada di meja makan itu. Bisa kita mulai? Tanya Anita sopan menatap satu-satu wajah mereka. Tidak. Batalkan kerjasamanya, pinta Bagas membuat Anita heran. Tidak biasanya Bagas membatalkan kerjasama dengan perusahaan manapun. Kenapa, Pak? Saya tidak suka bekerja sama dengan mantan, saya sudah memiliki kehidupan sendiri, jawab Bagas tegas. Dia tak peduli Anita tahu yang jelas dia harus menjaga perasaan Meli. Saya tidak menyangka kamu masih memiliki hati dengan saya sehingga takut untuk melanjutkan kerjasama ini, ucap Sarah tersenyum kecut. Sarah, saya dan kamu masa lalu dan saya sudah memiliki istri yang sedang hamil, jadi jangan macam-macam. Om, Tante Sarah datang murni untuk kerjasama, tidak ada hal yang lainnya. Jika memang Om tidak memiliki perasaan apapun, Om tidak perlu takut karena ini murni kerjasama antara perusahaan. Saya rasa Meli juga akan profesional dalam bekerja, sahut Alvan menatap Meli. Meli menghela nafas panjang, sepertinya dia mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Terima saja sayang, aku tak keberatan, jawab Meli santai. Pembawa wanita ini sangat tenang sehingga sulit sekali untuk ditebak. Tapi Mel, aku yang akan menemanimu saat bertemu dengannya nanti, potong Meli menggenggam tangan Bagas dan menganggukkan kepalanya. Meli tahu kalau ini pasti permainan Alvan karena dari tadi Alvan yang keke ingin kerjasama ini berlanjut. Akan aku tunjukkan siapa aku, jangan kira aku perempuan lemah yang menangis saat tersakiti, batin Meli tersenyum kecil. Salah jika Alvan masih berani main-main dengannya dan salah besar jika Sarah menganggap Meli perempuan manja yang tak mengerti apa-apa. Alvan tersenyum kecil, pikirnya akan ada pelangi setelah hujan. Meli tidak akan sanggup melawan Tante Sarah yang memang cinta pertama Bagas dan lambat tapi pasti Meli akan kembali ke pelukannya lagi. Mel, kenapa tidak mundur saja sayang? Aku berpikir ini hanya akal-akalan Alvan dan Sarah untuk mengganggu rumah tangga kita, ujar Bagas saat mereka sudah di dalam mobil. Sayang, sekuat apapun badai datang dalam rumah tangga kita selagi kamu tidak goyah aku tidak akan takut, justru aku ingin perlihatkan pada mereka kalau hanya aku perempuan satu-satunya agar mereka bisa tahu diri di mana posisi mereka seharusnya, jawab Meli mantap. Kamu yakin? Selagi kamu tak mengkhianatiku aku yakin, jangan biarkan aku berjuang sendiri sayang karena itu menyakitkan. Tidak akan Hani. Aku tak akan membiarkan kamu sendiri sayang,
meskipun 1000 Sarah yang datang aku tak akan goyang karena hanya kamu perempuan satu-satunya di hatiku dan hanya kamu perempuan yang berhasil membuatku menggila, jawab Bagas tersenyum menatap Meli. Meli membaringkan kepalanya di bahu Bagas. Au! Ringis Meli tiba-tiba membuat Bagas meminggirkan mobilnya. Kenapa sayang, ada yang sakit? Tanya Bagas khawatir saat Meli memegang perutnya. Tidak, sepertinya anak kita marah melihat papa dan mamanya bermesraan, ucap Meli terkekeh kecil sambil mengusap perutnya pelan karena dua baby mereka menendang di dalam sana. Bagas menarik pipi Meli gemas, dia pikir istrinya ini kesakitan. Sabar sayang, tunggu sampai di rumah papa jenguk, goda Bagas mengecup perut Meli lembut sedangkan Meli menunduk malu, terkadang Meli masih sering merona saat digoda oleh suaminya ini. Sayang, ini jadwal periksa si kembar, kamu ikut atau aku sendiri? Tanya Meli pada Bagas yang akan sedang bersiap pergi ke kantor. Tunggu aku pulang sayang, aku yang antarkan kamu ke dokter, jawab Bagas sambil merapikan pakaiannya. Sejak hamil besar Meli tidak lagi mengurus kantor, semua Bagas yang handal. Bagas tidak memperbolehkan Meli bekerja. Meli bangkit dari ranjang dengan tubuh besar dan polos karena semalam Bagas benar-benar mengunjungi anaknya. Pelan Mel, ujar Bagas sedikit ngilu melihat Meli bangkit dengan tubuh yang super besar. Sayang, bisa nggak ya tubuhku kembali seperti semula setelah melahirkan nanti, ujar Meli menatap dirinya di cermin sungguh besar. Mel, kembali atau tidaknya aku tetap mencintaimu, aku tak akan berpaling. Perjuanganmu hamil anak kita membuatku mengerti cara menghargai wanita, ucap Bagas mengecup pipi Meli sekilas. Sudah, cepat mandi, temani aku sarapan, jangan berpikir aneh-aneh lagi, aku lelaki setia, lanjut Bagas mengusap rambut Melisa pelan. Dulu Alvan juga bilang seperti itu tapi nyatanya, dia tidak bisa menahan godaan pelakor di luar sana, batin Meli.